Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du wa hadradal muhtarin wa darmatin semuanya keadaan sahabati jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang panjang sehat walafiat dan kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sekarang ibadah kita diterima oleh Allah, menjadikan sebab kita dimuliakan oleh Allah, menjadikan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, dosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukminin wa mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita salihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengabdi kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan melakukan pun suatu waktu kita ditemui oleh Allah dengan husnul khatimah. Alladzi ya'lamuna wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله بما أهمني حسبي الله من له عليا حسبي الله بمن حسدني حسبي الله بمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلى علينا وعلى أولادنا وبركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واثنان لا يرسلان ولا يصلى عليهما أحدهما الشهيد
ma'rakatil musyrikin wa huwa man mata fi qitalil kuffari bisababihi sawa'un qatalahu kafirun mutlaqan aw musliman khata'an aw 'ada silaquhu ilayhi aw saqata 'an dabbatihi aw nahwi dzalik fa in mata ba'da qada'il qital bi jarahatin fihi faqtahu bi mautihi minha fa ghayru syahidin fil adhari wa kadza law mata fi qitalil bughati aw mata fil qitali la bisababil qital. Hal-hal yang berkenaan dengan si mayyit, orang yang sudah meninggal, kemarin ada 4 ya. Yang pertama yakni memandikannya, kemudian mengkafani dan sholatkan, dan yang terakhir menguburkannya. Nah, ada 2 orang yang ketika meninggal itu tidak usah dimandikan, ya, tidak usah dimandikan. Wasnani, dan 2 orang lain salah yang tidak dimandikan, dan juga tidak disolatkan. Alaihima, atas keduanya. Nah, 2 golongan orang ini ya tidak usah dimandikan dan juga tidak disolatkan. Ya. Jadi ketika meninggal maka cukup dikafani, kemudian dikuburkan, ya, dimakamkan, cukup, tidak dimandikan, tidak pula disolati. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, asy-syahidu, yang pertama orang yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid, orang yang meninggal dalam kondisi syahid. Syahid fi ma'rakatil musyrikin, di dalam memerangi orang-orang musyrik. Nah, orang-orang yang berperang ya melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kemudian orang ini meninggal di peperangan, maka itu dinamakan orang yang mati syahid atau gelarnya asy-syahid ya. Nah, ini tidak usah dimandikan, tidak pula disolati, cukup dikafani dan juga dikuburkan, itu sudah cukup ya. Siapa orang yang syahid? Itu orang yang syahid di dalam peperangan melawan orang musyrik, wa huwa yakni yaman orang mata yang mati fi qitalil kuffari, di dalam memerangi orang-orang kafir, bisababihi, sebab ini tadi perang ya, sawa'un qatalahu, baik itu matinya, wafatnya, meninggalnya orang ini tadi, membunuhnya, kafirun, orang kafir, mutlakan secara mutlak. Yang pertama, orang yang kriterianya dihukum mati syahid adalah orang yang berperang melawan orang-orang kafir, yang mana ya, kemudian orang ini meninggal dibunuh oleh orang kafir itu. Ketika berperang melawan orang kafir, nah orang ini dibunuh ya oleh orang kafir secara pasti. Atau muslimun khata'an, atau ia terbunuh, atau yang membunuh ini tadi orang muslim khata'an karena kesalahan. Seumpama dalam peperangan ya, peperangan yang luar biasa, sampai seumpamanya kau tidak ngerti ini temannya atau apa ya, karena kesalahan sehingga ditebas-tebang sendiri atau kena panah daripada orang muslim lain yang memanah, niatnya mengincar daripada orang kafir, ternyata kena orang muslim sendiri ya, sehingga ia meninggal, maka itu juga dikategorikan orang yang mati syahid. Orang yang syahid di dalam peperangan melawan orang-orang musyrik ya. Atau ya sama-sama berperang, temannya mau nebas musuh orang-orang musyrik, orang musyrik ini menghindar, kemudian kena sama-sama muslim yang ada di belakangnya dia atau di sebelahnya, sehingga meninggal. Nah, ini kan
muslim yang tadi menggerakkan pedangnya, alat perang tadi tidak bertujuan membunuh si kafir musyrik ya, tetapi kena dia, meleset kena dia sebenarnya, atau musuhnya tadi menghindar kemudian kena orang Islam sendiri, maka tetap juga dinamakan orang yang asyahid fi ma'rakatil musyrikina. Atau kriterianya lagi ada silahuhu, atau kembali silahuhu ya, senjatanya man ini tadi ilaihi terhadap dia sendiri. Ya seumpamanya ya perang ya, pokoknya pedangnya ini ditangkis oleh lawan kemudian sampai kembali ke badannya sendiri, kemudian sebab itu sehingga ia terbunuh ya, hingga meninggal ya, maka dinamakan juga orang yang mati syahid ya, karena pedangnya senjatanya tadi itu ya, ia terkena pedangnya sendiri atau senjatanya sendiri kembali ke dirinya sendiri karena ditangkis atau apa ya, ini kemudian mengenai dirinya sendiri kemudian ia meninggal. Nah itu juga sama, dikategorikan orang yang mati syahid. Nah ini dikategorikan orang mati syahid. Al-saqata anda batihi, atau ketika berperang orang itu tadi saqata terjatuh, anda batihi dari kendaraannya ya, dari kendaraannya, dari kudanya atau dari ontanya, pokoknya kendaraan ya, binatang hewan yang digunakan berperang ya, ini yang berperang hebat sampai tidak bisa mengendalikan seumpamanya kudanya atau ontanya ya, atau pas kudanya atau ontanya tadi itu terluka kena panah musuh atau kena pedang musuh ya, sehingga kesakitan berontak, seumpamanya si yang mengendarai ini tadi, yang menunggangi ini tidak mampu mengendalikan sehingga jatuh dari kendaraan perangnya ya, dari hewan perangnya dan sampai mengakibatkan yang meninggal mati, maka ini juga disebut dengan orang yang mati syahid ya, bukan kena senjata ya dan lain sebagainya, tapi dia terjatuh dari kendaraan perangnya, nah sampai mengakibatkan kematiannya, maka dinamakan juga orang yang asyahid fi ma'rakatil musyrikin. Atau seperti hal yang dicontohkan ini tadi. Nah kemudian fa'in mata, bila terjadi pertempuran, peperangan antara orang musyrik dengan orang musyrik. Nah fa'in mata, dan apabila mati orang tadi ba'dang bidha'il kita, setelah selesainya peperangan, bijarahatin sebab suatu luka, fihi di dalam orang tadi, yang memutus di mautihi terhadap kematiannya orang tadi, minha daripada luka itu tadi, faghairu syahidin, maka tidak dikategorikan orang yang mati syahid. Ikut berperang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik ya, ikut berperang ya, sampai terluka yang luar biasa banyaknya ya, sampai terluka yang luar biasa ya. Selesai perang ya, dibawa pulang ke kamp atau ke tenda atau ke rumah, baru meninggalnya di rumah, walaupun sebab daripada luka yang ia derita, yang ia peroleh ketika terjadi peperangan, tapi meninggalnya tidak pas di medan peperangan, tidak di medan pertempuran, meninggalnya sudah di rumah atau perang sudah selesai kemudian ditandu ke rumah dan sebagainya, di tenda seumpamanya. Nah ya, sebab luka ini tadi yang meninggal, maka faghairu syahidin, maka itu tidak dikategorikan orang yang mati syahid. Nah ya, tidak ya. Jadi yang mati syahid itu ya, yang ia memang meninggal di saat terjadinya pertempuran, baik karena dibunuh oleh orang musyrik atau terkena orang muslim sendiri yang membunuhnya karena sebuah kesalahan atau
senjatanya kembali terhadap dirinya sendiri atau ia jatuh dari kendaraannya ketika terjadi pertempuran itu dinamakan orang yang mati syahid. Kalau sebab luka yang diderita ketika peperangan kemudian setelah selesai perang dia baru meninggal, ya maka tidak dikategorikan mati syahid fil adhari menurut qaul yang adhar. Begitu juga wakala, dan begitu juga tidak dikategorikan orang yang mati syahid laumata ketika mati seorang fi qitalil bughad di dalam memerangi bughad itu kalau bahasanya pemberontak, ya pemberontak, ya untuk memerangi pemberontak, ya aumata atau mati fil qital di dalam peperangan la bisa babil kita, tapi bukan karena sebab peperangan dia matinya, ya. Jadi begitu pula orang yang ketika mendapatkan tugas untuk memerangi pemberontak seumpamanya, ya. Contoh seumpamanya akan ada pemberontakan, mohon maaf seumpamanya, ya terjadi kayak di negara kita kan beberapa tahun sering ini pemberontakan, berontak ingin merdeka dan sebagainya seumpamanya. Nah, itu kalau berperang, ya melawan bughad pemberontak, yaitu tidak dikategorikan orang yang mati syahid, ya ini. Atau orang itu mati di dalam peperangan tapi bukan sebab perang, ya berangkat berperang melawan musyrik, ya mati di situ tapi bukan karena peperangan, bisa jadi sebab apa? Karena dari rumah mungkin sudah asma atau apa, gara-gara asmanya kambuh umpamanya, mati umpamanya. Nah, itu tidak dikategorikan orang yang mati syahid. Nah, ini yang pertama yang tidak dimandikan dan juga tidak disolati, yakni orang yang mati dalam kondisi syahid. Wasani yang kedua yang tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, asiktu itu bayi yang keguguran. Nah, bayi yang keguguran, alladzi yang lam yastahid, yang tidak menjerit, lam turfa, yang tidak mengeraskan suaranya, shorihan dengan jelas atau dengan jerit-jeritan. Nah, ya kalau ada bayi lahir keguguran, istilahnya itu apa, prematur, ya lahir belum waktunya, ya kok dia tidak mengeluarkan suara ketika lahir, ya langsung meninggal, ya wafat, tidak ada tanda-tanda kehidupan tanpa mengeluarkan suara. Wah, itu aja ndak seumpamanya, ya. Jadi ketika lahir sudah diam, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada jeritan suaranya yang jelas kita dengar, ya. Nah, itu dinamakan anak yang keguguran. Nah, itu tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Ya, bayi yang lahir keguguran prematur yang tidak sempat untuk menjerit, ya mengeluarkan suaranya dengan jelas. Fa'inis tahala, dan apabila menjerit si asikat tadi shorihan dengan jelas, au baka atau dia menangis, wa hukmuhu, maka hukumnya memperlakukan bayi yang keguguran, ya atau bayi yang lahir tapi sempat menjerit atau menangis, sempat terdengar suara jeritannya, berarti dia hidup ketika lahir, atau ketika bahkan sampai menangis, habis itu nggak ada lagi, diperiksa-periksa ternyata meninggal. Ya, maka hukumnya bayi yang lahir seperti ini, ya yang ketika keluar dari rahim kok masih menjerit dengan suara yang jelas atau bahkan sampai menangis, hukumnya kal kabiri, seperti orang besar, yakni tetap 4 hal, ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kebumikan, dimakamkan. Ya, kalau ketika lahir masih terdengar suara atau bahkan sampai menangis, ya maka bayi ini dihukumi
cara merawat kalau di rumah sakit itu memulosoro ya ruang pemulasaraan mayit ya di pelosor ya itu ya cara untuk ini mengurus jenazahnya dihukumi seperti mengurus jenazah yang besar seperti kita hukumnya ya. Jika ketika lahir masih ada suara yang didengar atau menangis. Wasibtu kita tulis di sini al-waladu an-nazilu qabla tamamihi ma'khudun minas sukut. Kata situ itu sinnya bisa dibaca tiga harokat, bisa fathah, kasrah, bisa dhammah. Yakni anak yang an-nazil yang turun qabla tamami sebelum sempurnanya ma'khudun minas sukut yang diambil dari kata suku, as-sukut itu yakni jatuh ya. Jadi anak yang lahir sebelum waktunya ya. Ini anak yang lahir sudah sempurna, tapi yang tadi itu ketika lahir kok tidak ada suaranya pula, tidak menjerit ya, maka tetap dihukumi seperti anak, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan ya. Walaupun toh sempurna seumpamanya kandungannya sudah, tapi ketika lahir tidak ada suara ya, kok sudah tanda-tanda kehidupannya tidak ada, nah maka ini dihukumi seperti yang tadi itu, artinya tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan ya. Nah sekarang cara memandikan jenazah atau mayit. Wa yusalu dan dimandikan al-mayyitu mayyit fitron secara ganjil ya, salasan yakni 3 kali atau khamsan atau 5 kali atau min dzalika atau lebih banyak daripada 3 atau 5 atau lebih banyak daripada 5 ya. Jadi cara memandikan jenazah mayit dimandikan dengan secara ganjil ya. Ganjil itu berarti mulai 1 ya sebenarnya 3, 5, 7 seumpamanya ini kan ganjil dan seterusnya aksar min dzalik ya. Ini ya cara memandikannya. Wa yakunu dan ada fi awwali ghusli pada permulaan membasuhnya sidrun dikasih daun bidara. Ayyusannu yakni disunahkan ya. Jadi ngasih daun bidara atau ngasih sabun ya di awal daripada memandikan jenazah si mayit ini tadi, sunnah untuk memakai daun bidara atau pakai sabun boleh, yaitu hukumnya sunnah. Ayyusannu yang disunatkan ayyasta'ina hendaknya yasta'in itu minta tolong, menjadikan pertolongan al-ghasilu ya orang yang memandikan fil ghuslatil ula pada basuhan yang pertama boleh, fil ghuslatil ula juga boleh, pada mandi yang pertama boleh. Kalau ghuslah itu kalau di fathah berarti maknanya membasuh, kalau di dhammah maknanya mandi ya. Baik itu di mandi yang pertama atau di basuhan yang pertama, ketika memandikan jenazah tadi itu disunnahkan bagi orang yang memandikan itu ya untuk menggunakan sabun ya, min ghusalatil mayyiti ya, daripada berapa basuhannya si mayit bisidrin, nah ini dengan daun bidara atau ya sabun ya, daun-daun asam ya, daun asam itu biar apa, untuk menghilangkan kotorannya. Jadi mandi yang pertama dicampur dengan sabun ya, disabuni ya, dibasahi ya, dibasahi ya, ini disunahkan. Walaupun dan ada di akhirnya ya, di akhir daripada mandi jenazah, mandikan orang tadi ini si mayit, ay akhir ghuslul mayyiti, yakni akhir pada membasuh mayit atau ghuslul mayyiti, memandikan mayit, ghairul muhram yang tidak sedang ihram, syai'un sesuatu boleh menjadi min kafurin daripada kafur barus. Basuhan yang terakhir
atau mandi yang terakhir berarti yang ketiga atau yang kelima itu disunahkan pula ya, selain orang yang sedang ihram ya, itu dimandikan dengan dicampur kapur barus ya, airnya dicampur dengan kapur barus bihaitsu la yughayyiru al-ma'u, sekiranya tidak berubah al-ma'u air. Nah ya, jadi dicampur sedikit dengan kapur barus sekiranya air tadi itu tidak berubah. Penting untuk harum-haruman ya, ini untuk harum-haruman. Wa'lam dan ketahuilah anna aqalla ghuslil mayyiti, bahwasannya paling sedikit-sedikitnya memandikan mayit, ta'mimu badani, meratakan anggota badan mayit, bil ma'i dengan air, marratan wahidatan ya, dengan sekali ya, sekali basuhan atau sekali mandi. Wa amma akmaluhu, maka yang sempurnanya memandikan, famadhkurun fil mabsutat, maka itu disebutkan di kitab-kitab yang panjang pembahasannya, seperti ya seumpamanya sebelum mandi ya dibersihi dulu kotoran-kotorannya, seumpamanya di sela-sela kuku-kuku dan sebagainya ini ya ada kotoran-kotorannya, maka itu dibersihkan dulu, jangan dipotong ya, tidak dipotong tapi dibersihkan. Soalnya kukunya panjang ada kotoran-kotorannya, maka dibersihkan dulu. Seumpamanya orang ini kok sakit kecelakaan atau apa ya, kemudian darah-darahnya ada, dibersihkan dulu darah-darahnya ya. Seumpamanya orang habis operasi, seumpamanya ada perban-perban dan sebagainya, dicabuti dulu ya, biar tidak menghalangi air masuk, dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu, kemudian diwudukan. Wudu ini sunnah juga, yang tidak wajib ya, diwudukan. Nah setelah itu mandi. Nah setelah diwudukan baru mandi. Ya, mandi yang dibasuh dari arah kepala ke kaki, usahakan menghadap ke arah kiblat, sama seperti ketika nanti dimasukkan di liang lahat ya, kepalanya lebih tinggi biar air langsung cepat turun ya. Jadi disiram ya, ada nyiram air mulai dari kepala langsung tuntas sampai ke kaki, disiram lagi sampai langsung tuntas ke kaki. Kalau tidak bisa sampai tuntas ke kaki, sampai mana tadi harus menyambung sampai setengah badan semuanya ya, kemudian ambil lagi terus disiram lagi situ ya, baru cara ngosainya juga ya, mandi pertama semuanya ini kita kasih sabun ya kan, cara ngosainya juga ya, istilahnya satu arah dari atas ke bawah, seret, itu bukan seperti kita mandi yang begini-begini ya, enggak, satu arah dengan cara yang halus ya. Kalau kita mandi kan tidak digosok-gosok ya, bawah ke atas lagi, kadang gini-gini ya, itu dari satu arah ya. Pertama bagian yang nanti kalau ada sunah-sunahnya mungkin ya, itu yang bagian yang di kanan dulu dari arah kepala ke bawah, seret yang kanan dulu, baru bagian tubuh si mayit yang arah di kiri. Setelah itu dibalik ya, bukan dibalik, dimiringkan, maksudnya dimiringkan ya, punggungnya baru disiram air sampai bawah, seret, terus dikosoi juga pakai sabun punggung kanan, diiringkan lagi sebelah kanan di bawah, dari kiri yang di atas dibasuh. Pokoknya semuanya ya, anggota tubuh ini tersiram air, dan kalau memang perlu ya disunahkan untuk memakai sabun pada basuhan yang pertama atau pada mandi yang pertama ya, ini pada mandi yang pertama. Ada juga biasanya pakai kembang ya, kembang ya, di basuhan yang berikutnya berarti setelah itu pakai kembang. Kalau di basuhan yang terakhir ya, di sini diterangkan aifil akhir wasmina itu mahrum sayun qalun min kafurin, basuhan yang terakhir atau mandi yang terakhir baru airnya dicampur dengan kapur barus yang sedikit sekiranya tidak merubah ya.
ini. Ya, itu memandikan mayit atau jenazah. Ya, sampai pokoknya apa namanya itu ya bermacam-macam ya. Pokoknya yang bersih, jangan sampai ada kotoran yang masih keluar. Ya, biasanya mohon maaf kadang-kadang itu di apa namanya itu yang bagian kepalanya agak dinaikkan sedikit ya, agak istilahnya kan begini ya, begini istilahnya, biar apa, kotorannya cepat keluar. Biasanya kalau dia ada kotorannya sambil ditekan perutnya pelan-pelan, seret ya, itu sampai kotorannya keluar. Yang mandikan, mohon maaf, yang anus tempat keluar kotoran ini, yang dubur ini ya, dilap, diperiksa ada enggak kotoran yang masih, kalau harus sampai bersih ya, dipakai kain kafannya dipotong sedikit ya, atau tarikan kain putih ya untuk mengecek ya kotorannya ini sudah bersih belum, masukkan di pinggir-pinggir anusnya, dilihat oh tidak ada semuanya ya, tidak ada bekas-bekas warna. Ketika kita tempelkan tadi putih, kita angkat, oh putih juga, bersih, tidak ada apa-apanya. Ada bahkan di dalam kitab-kitab yang panjang itu sampai dirasakan, disuruh merasakan, dijilat. Kalau ada getir-getirnya berarti itu belum bersih. Ya, ada di kitab-kitab panjang seperti itu. Ya, kalau ada getir-getirnya berarti itu belum bersih. Maka dibersihkanlah lagi dulu, dibersihkan sampai bersih. Ini dimandi yang pertama, dimandi yang pertama. Ya, atau boleh juga ada cara sebelum kita mandikan, kita bersihkan dulu itu. Ya, kita bersihkan dulu sampai kotorannya keluar. Ya, habis dicek pakai kapas atau pakai apa namanya tadi itu kain yang putih, oh bersih sudah, dijilat juga, oh sudah tidak ada rasanya juga, hanya biasa tawar seperti air, berarti sudah bersih, kotorannya tidak ada. Baru kita niatkan, kita wudukan, kemudian kita mandikan juga boleh. Ya, ini. Jadi ada dua pilihan, seumpamanya mau dibersihkan dulu kotorannya tadi itu, baru kita wudukan dan mandi, boleh juga. Nanti seumpamanya sambil mandi yang pertama itu kita bersihkan sampai habis kotorannya boleh. Selesai habis kotorannya bersih, baru mandi yang kedua dan yang ketiga, semuanya 3 kali. Yang terakhir di sini dicampur dengan kapur barus. Biasanya dicampur dengan kembang ya. Kasih kembang biasanya ya. Yang kedua dikasih kembang, airnya dicampur dengan kembang. Ya, yang perlu lagi diperhatikan, airnya ini seumpamanya airnya sedikit ya, maka posisi airnya harus lebih tinggi daripada mayit, lebih tinggi daripada tempat memandikan posisi mayit. Karena apa? Takutnya nanti pas ada najisnya tadi itu dipercik masuk ke ini ya, airnya sedikit maka kemasukan najis seumpamanya, maka menjadi apa? muntah najis. Ya. Bagaimana Pak, pakai selang aja sekarang nyaman ya, pakai keran langsung selang boleh, dari atas sampai bawah seret ya. Seumpamanya tangan kiri mengguyur pakai selang ya, tangan kanan yang nyeka, yang bersihkan boleh enggak apa-apa. Intinya air itu bisa merata ke seluruh badan ya, itu intinya. Jenazah ini tadi itu wa aqallu ta'mimul badani, meratakan semua anggota tubuh daripada mayit ini dengan air. Intinya itu. Ya, intinya di situ. Ya. Dan kasus mayit memang bermacam-macam ya. Beda-beda. Pokoknya kalau yang menangani mayit ada yang enak, ada yang enggak, ada yang motorannya cepat selesai, ada yang enggak, ada yang lama baru selesai, ada dan lain sebagainya. Ada yang kaku, ada yang lemas. Mungkin lebih banyak nanti kita pertanyaan dulu aja ya, monggo semuanya ditanyakan. Yang tadi ya, yang tertembak atau kena pedang dibawa keluar, seumpamanya selesai pertempuran baru meninggal ya, itu tidak dikategorikan memang mati syahid. Demikian itulah yang dicontohkan, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu memang riwayat contoh langsung dari Rasulullah SAW. Termasuk kenapa kok tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, itulah contoh praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Ya, memang begitu. Dan Allah memuliakan orang-orang yang memang mati syahid, artinya yang berada di medan pertempuran. Kok sudah selesai prakteknya Rasulullah, tetap dimandikan, disolatkan, walaupun tak akibat daripada luka, daripada ketika berperang. Ketika berperang, ya. Seperti kalau salah Sayyidina Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid itu ketika meninggal kan luar biasa, badannya penuh dengan, ya. Tapi bukan di peperangan. Beliau ketika mau meninggal bilang, aku berapa puluh atau mungkin berapa ratus kali aku ke peperangan, tapi aku tidak ditakdirkan oleh Allah mati syahid di medan peperangan. Karena luka-luka aku meninggalnya bukan di peperangan. Beliau itu mengatakan tidak syahid. Ya, tuh. Khalid bin Walid. Ya, ini. Ya, jadi masalah adil dan adilnya ya bagaimana ya itu tadi. Jadi yang memang hukum yang mempraktekkan Rasulullah seperti itu, ya ini. Kemudian kasus seperti Imam Samudra tadi, ya, bagi menurut pandangan yang bersangkutan, golongan mereka dikategorikan karena membela Islam mati syahid. Tapi yang dipraktikkan Rasulullah yaitu tadi yang meninggal di tempat medan pertempuran, itu yang dikatakan mati syahid. Nah, kalau semacam yang kisah Imam Samudra dan sebagainya, memang niatnya membela Islam tetap, ya ini. Tapi secara seperti apa yang diperintahkan Rasulullah berarti bukan kategori mati syahid, ya. Kalau golongannya menganggap ya sudah apa-apa, itu istilahnya dia sendiri kan begitu, ya. Adapun kok bahkan jenazahnya itu kok ketika dibongkar itu kok tidak dimakan bumi, masih utuh istilahnya, ya, itu hoax, ya. Saya tetangganya Imam Samudra. Iya, saya sama Samudra itu tidak jauh, paling 10 menit sampai. Ya, ini enggak semacam itu. Video yang beredar itu ya ada kan memang, itu bukan jenazah beliau, enggak, ya. Ini, ya, jadi sempat kan viral video begini-begini, ya, enggak, itu bukan, ya, enggak, ya, itu hoax, ya. Nah, ini. Ya, ini. Jadi kalau masalah itu menurut anggapan kelompoknya ya monggo, ya, istilahnya semonggo lah, nanti di debat-debat ya malah jadi pertarungan, ya. Tapi yang itu tadi yang dipraktekkan Rasulullah pun ketika masa sahabat pun seperti itu, ya. Bahkan ada sebuah kisah Rasulullah tidak mau mensolati sahabat ketika ia mati di medan pertempuran. Ketika mau dimandikan, dilarang Rasulullah SAW. Oh jangan, enggak. Dia bukan mati saja. Ya Rasulullah, bukankah dia mati ketika membela orang kafir? Enggak. Dia mati karena terkena kebasan pedang daripada musuh, kena panah daripada musuh, karena dia tidak mampu, tidak tahan menahan rasa sakitnya, kemudian dia tancapkan pedangnya sendiri agar cepat mati. Nah, ya itu ada kisahnya, ya, di hadis Bukhari ada, ya. Gitu. Ya, mungkin ini dulu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya nanti sholat di tempat saya yang di rumah, ada tetangga itu pindahan rumah, ya, 3 kali datangnya saya. Ini acaranya kemarin Selasa, hari Senin datangnya saya, maaf Selasa saya ada acara di Balikpapan, saya bilang sampai ini tadi jam 4:30 baru pulang. Terus bagaimana kalau jenengan purun Rabu, mau hari Rabu ya hari Rabu, saya bilang. Setelah maghrib tidak bisa karena saya ada kegiatan di rutin. Setelah Isya, oh tidak apa-apa, yang penting nanti sholatnya di rumah, ya. Oh ya sudah, 3 kali. Tadi didatangi lagi, gimana Pak Ustaz? Insya Allah nanti sholat di rumah, ya. Jadi mohon maaf, mohon ridhonya. Kemudian ini ada alhamdulillah, ya, salah satu putri, ya, daripada Bapak Syahrir telah menyelesaikan studi kedokterannya, mudah-mudahan terselesaikannya ini, mudah-mudahan, ya, diberi oleh Allah bermanfaat, ya, karena termasuk ilmu yang dianjurkan dipelajari dan kita muta'alim dan kita itu ilmu kedokteran, ilmu yang baik yang dianjurkan mempelajari itu adalah termasuk ilmu kedokteran, ya. Karena orang ketika tidak sehat
ibadah itu beda. Sampai ada sakit gigi, nang sholat suruh rukuk setengah jam sudah kuat ya, suruh sujud kayak biasanya setengah jam kuat, sekarang enggak ya. Dan mudah-mudahan ini Dokter Andi Rizki Amalia Syahrir, mudah-mudahan satu diberi oleh Allah sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, ilmunya manfaat. Mudah-mudahan pula apa yang diceritakan kedua orang tua, terutama Mbak Andi Rizki Amalia Syahrir, mudah-mudahan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan doa. Kebetulan pas saya baca bahwa buku doa-doanya saya Abu Yazid nama Al-Maliki, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma syakkirin hamdan na'amin bi rahmatika al-wasilah ya rabbana ta'ala wa bi jaddi wa karim wa 'alim sultani. Allahumma salli sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi'a'ati izzi min arshik wa bi'muntaha rahmatin min kitabik wa bismika al-'azim wa bismika al-'ala wa kalimatika tamma allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir wa bi isyarafi wajhika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa an tu'tiyana rizqan halalan tayyiban ya taliban بالمغلوب ويا بالمغلوب ويا واسع المغفرة ويا رازق الثقلين ويا خير الناصرين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزلنا وإن كان من الأرض فأخرجه وإن كان معنا فأخرجه وإن كان عسيرا فسهله وإن كان مريضا فكثر وإن كان قريبا فبارك لنا فيه. اللهم اجعل اليد العليا بالإنقاذ. اللهم اجعل اليد العليا بالإنقاذ. اللهم اجعل اليد العليا بالإنقاذ ولا تجعل اليد السفلى بالاستنقاذ. يا فتاح يا رزاق يا كريم يا عليم. اللهم سخر لنا رزقنا واعصمنا من الحرص وتعنت في الطلب ومن التدبير والحيلة في الأشير ومن الشرك والكفر بعد رسوله. اللهم تولى أمرنا بذات الله وبارك كلنا منزل الفتحين ولا قبل من ذلك واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين له السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله المسيح. صلى الله على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم صل ما شاء الله من سلم ما شاء الله سلم ما شاء الله ما بين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf sekali lagi saya langsung karena sudah janji jamaah di rumah saya belajar. Wallahu a'lam bishawab.